Namun yang lebih ngerinya lagi nih lur, kengerian Lina ternyata nggak hanya berhenti sampai di situ aja. Seharusnya yang namanya pernikahan itu harus dilandasi dengan kasih sayang dan penuh cinta kasih. Tapi apa jadinya nih jika ada seorang istri yang cuman mencintai suaminya dari nafkah batinnya aja? Sebenarnya nggak salah sih dengan istrinya, karena itu merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dan udah tertulis kan ya dalam agama. Namun sayangnya dalam kasus ini, terjadi hal yang gak mengenakan antara suami dan istri yang udah menikah secara lama. Sebelum lanjut, ada berita penting banget nih lur. Kalau AA uploadnya hari Rabu, Sabtu dan Minggu jam 2 siang jika gak ada halangan ya. Dan jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalain tombol lonceng notifikasi ke semuanya. Biar kalau ada video baru, kalian bakal termotivasi klik video AA yang suka gibah ini. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Setelah kemarin kita bahas negara China mulu, kali ini AA mau ajak kalian terbang ke negara asal kita sendiri untuk berkenalan dengan seorang gadis cantik bernama Linda Heni, atau yang lebih akrab disapa Lina, berusia 40 tahun. Leni merupakan seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama dengan suaminya bernama Halidi 39 tahun. Keduanya tinggal di sebuah rumah tepatnya di Desa Jeruju, Desa Pesanan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kalimantan Tengah. Nggak diketahui pasti kapan keduanya menikah. Tapi dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Sebelumnya disclaimer dulu ya lur. Kalau foto suaminya ini AA cari-cari nggak ketemu. Dan kita pakai ilustrasi aja ya. Seperti biasanya nih lur, awalnya hubungan rumah tangga di antara keduanya ini baik-baik aja. Bahkan beberapa orang keluarga dari pihak Lina nyebutin nih, bahwa Lina sangat menyayangi suaminya serta ketiga anak-anaknya. Untuk kesehariannya, Lina hanyalah seorang ibu rumah tangga dan gak memiliki pekerjaan apapun. Ia hanya mengurusi rumah, suami, dan ketiga anak-anaknya. Sedangkan untuk suaminya Halidi merupakan seorang pekerja buruh harian lepas yang penghasilannya juga gak menentu setiap bulannya. Beberapa tahun setelah pernikahannya tersebut, terlihat nih perlakuan Halidi kepada istrinya mulai menunjukkan banyak perubahan. Hubungan yang awalnya hangat, tiba-tiba berubah menjadi dingin. Gak ada lagi obrolan suami istri seperti keluarga pada umumnya. Gak ada lagi tawa canda di antara pasangan suami istri tersebut. Anak-anaknya pun jarang diajak main oleh sang ayah. Dan belum lagi, Halidi sering menjadi pelit nih terhadap anak-anaknya. Hanya untuk meminta duit jajan aja, sang suami bisa marah-marah. Menurut sang istri, Halidi berubah menjadi sangat cuek dan gak perhatian lagi nih pada dirinya serta ketiga anak-anak mereka. Bahkan yang paling parahnya lagi nih lur, Lina juga mengaku bahwa dirinya udah sangat jarang diberikan nafkah batin alias hubungan rancang sama suaminya itu. Setiap malam Jumat, Lina selalu ngajak sunnah Rasul. Namun apa daya, Halidi selalu menolaknya dengan berbagai alasan. Selain gak diberikan nafkah batin, Lina juga nyebutin jika dirinya sangat jarang diberikan uang untuk membeli keperluan sehari-hari. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Lina harus minjem ke sanak saudara untuk sekedar membeli bahan pokok agar keluarga kecilnya ini tetap bisa makan. Sebenarnya kalau udah jadi suami istri, tanggung jawab suami itu harus memberikan nafkah kepada istri. Namun berbeda dengan Halidi yang terkesan cuek dan masa bodoh amat. Perlakuan aneh dari suaminya ini bermula ketika Halidi mulai menjalankan ilmu keagamaan dari guru mengajinya yang berada di daerah Kalimantan Selatan. Semua permasalahan yang menimpa rumah tangga Lina dan Halidi ini tentu aja membuat hubungan di antara keduanya menjadi semakin renggang. Ditambah lagi nih lor, Lina udah merasa sangat kesal karena suaminya jadi jarang pulang ke rumah kayak Bang Toib. Terkadang dalam seminggu, Halidi hanya pulang sekali atau 2 kali aja. Tentu aja, istri mana yang betah ditinggal sama suaminya? Apalagi dia butuh kehangatan dari sang suami yang udah jarang membelainya. Sebenarnya sebagai seorang istri yang normal, ia seringkali menggoda suaminya untuk berhubungan ranjang, agar di antara keduanya hubungannya kembali hangat seperti sedia kala. Namun semua usaha tersebut sia-sia aja, karena sang suami ini selalu cuek dan gak pernah memperhatikan istrinya lagi. Diperlakukan seperti itu, Lina pun merasa sangat sakit hati kepada Halidi. Menatap mata istrinya aja gak mau, apalagi nyentuh badan gemulai istrinya yang penuh gairah dan penuh hasrat. Kejadian mengerikan ini harus terjadi nih,
pada tanggal 24 Februari 2020 lalu. Siang itu, ketika Halidi sedang duduk-duduk santai di ruang tamu, Lina dengan sengaja menghampiri suaminya untuk mengajaknya bermesraan atau sekedar ngobrol-ngobrol biasa. Saat itu nih Lur, kebetulan rumah sedang kosong karena ketiga anak mereka dititipin sama Lina kepada tetangganya. Hal tersebut memang sengaja dilakukan oleh Lina dengan harapan bisa menghabiskan waktu hanya berdua aja dengan suaminya. Namun sayang, Halidi nggak kunjung menggubris dengan godaan-godaan manja dari istrinya. Padahal istrinya udah memakai baju lingerie kesukaan suaminya, yang khusus ia beli untuk menaikkan libido suaminya di pasar. Lina yang semakin muak dengan sikap dari suaminya, seketika itu juga meluapkan kekesalannya kepada sang suami. Sembari marah-marah, Lina meninggalkan suaminya menuju ke dapur, guna mengambil sebilah pisau. Sekembalinya dari dapur, ia yang merasa sangat sakit hati kepada Halidi, langsung menggorokkan pisau yang dibawanya itu ke leher sang suami sebanyak 2 kali, hingga membuat Halidi terjatuh dari tempat duduknya sembari kejang-kejang. Melihat sang suami yang masih bergerak, Lina kembali menusukkan pisau ke bagian perut Halidi hingga organ ususnya terburai keluar. Beberapa menit kemudian, Halidi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di tangan sang istri. Namun yang lebih ngerinya lagi nih Lur, kengerian Lina ternyata gak hanya berhenti sampai di situ aja. Dia kemudian menyeret jasad suaminya seorang diri ke halaman belakang rumahnya yang jaraknya sekitar 30 meter dari ruang tamu. Di sana dia mulai menurunkan celana yang dipakai oleh Halidi dan dengan gilanya langsung memotong-motong bagian alat kelamin sang suami hingga terputus. Organ vital Halidi ini kemudian dia buang bersamaan dengan pisau yang ia gunakan untuk menghabisi sang suami. Setelah itu, Lina bergegas membereskan semua bercak darah yang berceceran di dalam rumah tersebut menggunakan kain pel. Masih di hari yang sama, sekitar jam 2 siang hari, Lina bergegas untuk ke rumah tetangganya dan bersandiwara serta berbohong bahwa ia nggak menemukan suaminya di dalam rumah. Dari situ ia mengajak beberapa orang tetangganya untuk membantunya mencari sang suami. Lina bersama dengan beberapa orang tetangganya lalu berpencar untuk mencari keberadaan Halidi. Namun saat pencarian itu berada di bagian belakang rumah, Lina pura-pura terkejut karena nemuin suaminya itu udah tewas bersimbah darah. Drama penemuan jasad itu diiringi dengan suara teriakan yang histeris. Sambil terus menjalankan dramanya, Lina berpura-pura menangis sambil berteriak mengucapkan sumpah serapah, mengutuk siapapun bagi yang telah melakukan penghabisan nyawa dari suaminya ini. Padahal tanpa sepengetahuan oleh warga, dirinya sendirilah yang menjadi dalang di balik aksi gilanya. Beberapa orang warga yang melihat langsung penemuan itu segera ngelaporin kepada pihak kepolisian setempat. Aparat kepolisian segera mendatangi lokasi penemuan jasad Halidi. Di sana pihak berwajib juga meminta keterangan dari beberapa orang saksi. Kepada aparat kepolisian, Lina menjelaskan kronologi awal dirinya menemukan jasad suaminya. Di dalam interogasi awal tersebut, Lina mengaku bahwa sekitar jam 8 pagi, dirinya pergi ke pasar untuk berbelanja dan setelah pulang ke rumah, ia sama sekali nggak nemuin keberadaan suaminya. Sehingga Lina sengaja pergi ke rumah tetangganya untuk mencari keberadaan Halidi. Dan setelah mereka melakukan pencarian, Lina bersama beberapa warga yang lain menemukan sang suami udah meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah mendapatkan penjelasan singkat dari Lina, aparat kepolisian pun segera mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan beberapa orang polisi lainnya segera ngelakuin olah tempat kejadian perkara untuk nyari bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus ini. Nggak jauh dari ditemukannya jasad Halidi, aparat kepolisian nemuin sebuah pisau yang diduga merupakan senjata pembunuhan yang digunakan oleh pelaku. Pisau tersebut kemudian dibawa ke tempat penyelidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu nih Lur, saat dilakukannya olah TKP, penyidik banyak banget nemuin kejanggalan-kejanggalan dari keterangan yang udah disampaikan Lina kepada tim penyelidik. Dan ketika dilakukan pendalaman, akhirnya diketahui bahwa pelaku pembunuhan tersebut merupakan Lina sendiri alias istri dari korban. Hal tersebut mengacu kepada barang bukti berupa pisau yang setelah diperiksa ternyata hanya ditemukan sidik jari dari Lina aja pada bagian gagang pisau. Ditambah lagi nih Lor, menurut keterangan dari saksi mata yang lain,
Dirinya sempat melihat Lina sedang berduaan dengan suaminya di dalam rumah sebelum akhirnya Halidi ditemuin meninggal dunia. Dengan banyaknya bukti-bukti yang mengarah kepada Lina, akhirnya Lina mengakui bahwa dirinya memang merupakan dalang di balik pembunuhan yang menimpa sang suami. Status Lina pun akhirnya berubah, yang awalnya sebagai seorang saksi menjadi seorang tersangka. Di dalam interogasinya dengan status tersangka, Lina mengatakan bahwa saat sang suami mengamalkan ilmu agama dari guru ngajinya tersebut, membuat Halidi menjadi seorang suami yang sangat apatis dan mengabaikan keluarganya. Bahkan Halidi udah gak lagi bekerja untuk menafkahi keluarganya, sehingga itu semua membuat Lina menjadi kesal dan marah kepada sang suami. Ia pun akhirnya nekat menghabisi Halidi karena benar-benar udah tersulut emosi. Selain itu nih Lur, Lina juga ngaku bahwa pada siang itu di saat ia menggorok leher suaminya, Halidi sama sekali nggak ngelakuin perlawanan. Atas perbuatannya, ia pun dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sidang perdana untuk kasus ini digelar pada tanggal 7 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Majelis hakim pengadilan tersebut menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun 6 bulan karena telah bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Sebenarnya peran suami dalam keluarga itu benar-benar penting dan sangat vital sih dalam utuhnya sebuah rumah tangga. Kalau suaminya sendiri nggak mau menafkahi dan memberikan nafkah batin lagi, ada baiknya berpisah secara baik-baik dan dikomunikasiin secara terbuka. Karena hal ini bisa menjadi jalan tengah di antara suami, istri, terutama anak-anak yang gak tahu apa-apa soal permasalahan tersebut. Dan semoga dengan adanya kasus ini, kalian bisa belajar untuk memiliki hubungan rumah tangga yang harmonis dan gak seperti Halidi sama Lina ya Lur. Tapi kalau menurut pendapat kalian sendiri gimana nih Lur tentang kasus ini? Coba deh komentar di bawah ya.